Lebih dari itu, Allah kasih bonus ya. Lam yakhtu khutwatan illa rafi'at lahu biha darajat. Tidaklah dia melangkahkan kaki kecuali diangkat derajatnya wa huta anhu khati'ah, dan diampuni dosanya. Satu langkah langsung dapat 2 bonus. Satu langkah langsung dapat 2 bonus. Derajat diangkat, dosa dihilangkan. Oleh karenanya orang yang rumahnya semakin jauh, semakin banyak derajatnya. Semakin banyak derajatnya. Oleh karena dulu ada sekelompok sahabat dari Bani Salimah, rumahnya agak jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian mereka ingin pindah rumah supaya dekat dengan Masjid Nabawi. Maka Nabi bilang tidak usah pindah rumah. Kata Nabi SAW, dia ya Bani Salimah diyarakum tuktab atharukum. Tetaplah kalian tinggal di rumah kalian meskipun jauh dari masjid, maka akan dicatat langkah kaki kalian. Ini dalil bahwasanya untuk ke masjid, saya ulangi, untuk ke masjid ada 2 hal. Semakin jauh rumah dari masjid, semakin besar apa? Pahalanya, karena otomatis semakin banyak langkah kaki. Ya. Tapi jangan sengaja buat rumah jauh dari masjid, enggak. Ya, kita juga tidak demikian. Para sahabat juga tidak berusaha membuat rumah jauh dari masjid. Tapi kebetulan rumah dia jauh dari masjid, ya sudah, jalani takdir, ya sudah, langkahkan kaki menuju ke masjid. Kemudian juga dianjurkan untuk masalah ke masjid adalah jalan kaki. Dianjurkan untuk jalan kaki. Oleh karena sebagian sahabat ada yang ingin dibelikan himar atau tunggangan, dia tidak mau. Karena dia ingin jalan kaki. Karena dia tahu setiap langkah kakinya akan mengangkat derajat dan menghilangkan apa? Dosa. Oleh karena sebagian salaf kalau sudah pergi ke masjid, dia langkahnya pendek-pendek. Karena kalau langkahnya panjang-panjang, derajatnya sedikit. Paham? Mereka mengambil zahir hadis ini. Pokoknya setiap langkah derajat diangkat, dosa dikurangi. Bayangkan, kita ini tiap hari berdosa. Dosa lisan, dosa pandangan, waliyadzubillah, berapa banyak dosa pandangan kita, dosa pendengaran. Kita kurangi dengan melangkahkan ke masjid. Makanya kalau antum lagi malas ke masjid, ingat ini. Saya ini sering melihat hal yang haram. Siapa yang terselamat dari melihat yang haram? Ya, nonton berita pilkada, lihat macam-macam enggak? Emang yang bawa berita pakai jilbab semuanya? Ya. Iya. Yang bawa berita pakai jilbab, tidak akan terbuka auratnya atau tidak? Terbuka. Kita ingin dengar berita terbuka, belum ada musiknya juga di situ ya. Maksiat tidak bisa kita hindari. Ya. Bukan tidak bisa, tidak mau menghindari. Kalau kalau mau menghindari ya sudah tidak usah nonton, tapi penasaran kalau nggak nonton. Jadi ya begitulah ya. Makanya kalau kita lagi malas untuk sholat berjamaah, ingat hadis ini. Setiap langkah kaki kita akan meninggikan derajat, mengurangi apa? Dosa. Dengan melangkahkan kaki, dosa-dosa kita terkurangi. Terkurangi. Ya. Ini pahala yang luar biasa. Ustaz, bagaimana kalau orang naik mobil ke masjid? Ya ada pahalanya ya. Tapi jelas berbeda dengan yang jalan apa? Yang jalan kaki. Kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, ajruki ala qadri nasabik. Pahalamu sesuai dengan keletihanmu. Sesuai dengan keletihanmu. Ya. Pada asalnya kita tidak disuruh untuk mencari keletihan, tapi untuk masjid khusus, kata para ulama. Nabi saja waktu hajian naik onta, tidak jalan kaki. Tapi untuk masjid ada keistimewaan berjalan apa? Kaki. Karena hadis-hadis menunjukkan demikian. Bahkan sahabat yang mau dibelikan himar atau tunggangan, dia tidak mau. Karena Nabi membenarkan sikapnya. Sahabat yang mau pindah rumah dekat Masjid Nabawi, kata Rasulullah SAW, enggak usah, tetap aja di sana. Berarti ada keistimewaan untuk masalah ke masjid, ya, maka pahalanya semakin banyak kalau seorang jauh dari masjid. Tapi godaannya juga semakin apa? Semakin banyak ya. Dia harus bersiap-siap sebelum waktunya, dia harus lebih rajin sehingga pahalanya semakin banyak. Baik, hadirin.